Haddatsana Abdullah ibnu Muhammadin al-Ju'fi qala haddatsana Abu Amirin al-Aqadi qala haddatsana Sulaimanu ibnu Bilal an Abdillah ibni Dinarin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita melanjutkan kajian kita di mana pada malam hari ini kita masih masuk pada hadis tentang masalah iman yang sama-sama kita hormati segenap pengurus daripada Masjid Jami Al-Mu'awanah, wabil khususnya tokoh masyarakat kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Zainuddin, dan juga para segenap para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat kebaikan itu. Jadi yang namanya hakikat kebaikan itu bukan hanya sekedar orang berbuat baik, tapi perbuatan baik yang sebenarnya adalah perbuatan yang muncul dari keimanan. Ya. Jadi kalau ada orang mengamalkan sesuatu amalan tanpa disertai keimanan, maka tidak sempurna. Ya. Sebagaimana kita tahu dalam hadis yang sering kita dengar, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban." Ada dua poin tuh. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Ya. Rasul menyebutkan kata iman di situ. Padahal yang kita tahu orang berpuasa itu amaliyah badan, kerjaan badan yang tidak terkait dengan hati. Tapi Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang berpuasa dengan iman, dengan hati, wahtisaban dan dengan rasa ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya makanya nggak sempurna kita mengamalkan suatu amalan jikalau tidak berasal dari hati itu ya. Nah ini kelanjutannya ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi, gurunya Imam Al-Bukhari. Haddatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Imam Abu Amir Al-Aqadi. Ia mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abi Saleh, beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini Abu Hurairah salah satu sahabat Rasul yang masuk Islamnya belakangan. Tapi orang ini paling banyak menyampaikan hadis. Ya, bukan paling banyak hadis, paling banyak menyampaikan hadis. Siapa yang paling banyak hadisnya? Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang senantiasa bersama Rasulullah dari awal mula Rasul berdakwah sampai Rasul wafat. Cuman beliau sedikit sekali menyampaikan hadisnya. Kenapa? Karena masa penulisan hadis itu baru dimulai sejak Rasul wafat. Jadi pas Rasul meninggal baru tuh orang mulai mencatat hadis. Nah, ketika pencatatan hadis tersebut, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang sibuk-sibuknya menjadi khalifah. Kemudian di zaman Sayyidina
Umar pun sama. Sayyidina Umar lagi sibuk-sibuknya ngurus khalifah. Nah, di sela-sela tuh kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, ya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang paling sibuk nyampein hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Nah, ini beliau termasuk daripada pimpinannya Ahlus Sufah ya. Jadi kalau di masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi itu ada serambi masjid. Tempat apa itu? Tempat orang-orang pada tidur. Tempat ya para musafir nginep. Tempat santri-santrinya Rasulullah tidur. Di mana tidurnya? Di masjid. Ya, di mana tidurnya? Di masjid. Siapa itu? Santrinya Rasulullah. Berapa jumlahnya? Kurang lebih 70 sampai 80 orang. Dikit banyak? Banyak. Kriteria jadi santri Rasul yang pertama jomblo. Jomblo, belum punya bini. Makanya kalau ada nyantri ya siap-siap jomblo. Yang kedua kriterianya miskin, ya, nggak punya rumah. Yang ketiga siap menemani Rasul kemanapun Rasul berangkat. Ya, jadi kalau Rasul keluar, mereka keluar ngiringin Rasulullah. Ya, Rasul ngajar, mereka ikut hadir. Bahkan ketika sahabat kagak pada nemuin Rasulullah, mereka nemuin Rasulullah. Jadi kalau kita pengen lihat bagaimana kiai sama santri, itu Rasulullah dengan ahli sufah. Itu saking nyantrinya Sayyidina Abu Hurairah suatu hari kelaparan nggak makan. Lapar, saking laparnya dia udah teguling di lantai. Saking dia lapar menggigil sampai sahabatnya ngira dia gila. Ya. Dalam riwayat diinjak lehernya sama sahabat. Dipikir apa tuh? Gila tuh ya. Ternyata enggak gila, cuman apa tuh? Kelaparan. Tuh saking laparnya. Itu bukan nggak makan sehari sahabat begitu. Ya. Sahabat bisa lapar begitu. Itu bukan nggak makan sehari, berhari-hari. Karena kita tahu sejarahnya. Sahabat ketika gali parit yang disebut dengan perang Khandaq, 3 hari nggak makan, masih gali. Berarti kira-kira kalau udah sampai menit begitu berapa hari tuh? Udah bisa seminggu itu. Ya, nah santri. Ya, ini dalil bahwasanya apa? Rasul punya santri. Tuh, ya. Apakah Abu Bakar Siddiq nyantri? Betul, santri, cuman santri kalong. Sayyidina Umar santri kalong, punya ruko tuh, ya. Punya ruko, punya toko 12. Kalau kata orang kita sekarang punya toko di PGC. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orang yang udah kaya tapi nggak mau lepas dari ngaji sama Nabi. Walaupun udah kaya, walaupun rukonya 12, tokonya banyak, tapi nggak pernah lepas ngaji. Jadi di satu hari beliau itu ngaji, setelah ngaji pulang, disampaikan ilmu itu kepada penjaga tokonya. Nanti besok gantian, ente penjaga toko ngaji, aneh jaga toko. Entar pulang nih penjaga toko cerita tadi ngaji apa sama Rasulullah. Begitu aja setiap hari. Walaupun nggak ngaji, cuman ngutus orang ngaji. Kalau bahasa kita sekarang, walaupun nggak ngaji, cuman nonton dari YouTube tuh ya. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah jadi kembali lagi tadi, ini dalil bahwasanya apa? Bahwasanya di zaman Nabi ada santrinya dan tidur di mana? Di masjid. Boleh-boleh saja, yang penting jangan tidur di tempat imam itu. Jadi dijaga betul, ya. Jadi jangan sampai masjid hanya sekedar kita nampung orang sholat, enggak. Masjid rumah Allah. Siapa yang mau datang ke situ dijamu sama Allah. Ya. Jangan jadikan masjid rumah sendiri. Habis sholat kunci, habis sholat kunci. Ini rumah Allah, orang mau sholat. Orang mau ibadah jangan pakai dikunci. Ya. Emang apa dikunci? Nanti barang-barang pada hilang. Barang Allah yang hilang. Ya. Kalau emang yang hilang TV kali mungkin taruh dalam, pindah, tutup gitu. Tapi jangan semuanya dikunci. Pernah suatu kejadian ya sholatnya libur. Sholat jamaah libur. Kenapa? Pas pengen sholat dikunci, kagak bisa sholat, itu hadirin ini. Ya. Jadi masjid itu harus bisa ramah sama musafir, harus bisa ramah sama santri, terlebih para penuntut ilmu. Ini contohnya. Ya.
Jadi saya nggak ngerti itu, nggak paham kalau ada orang nggak ngizinin santri-santri untuk tidur di mana? Di masjid. Orang dia sedang menuntut ilmunya Allah, maka pantas tidur di rumah Allah. Larang dicari ilmunya Allah kok. Masa nggak boleh tidur di rumah Allah? Ya, yang nggak boleh ngompol, itu baru nggak boleh. Ya, udah tidur di masjid ngompol itu baru nggak boleh. Itu ya, ngotorin nggak boleh. Makanya pesan saya buat para santri khususnya, ya jangan pernah ngotorin masjid, walaupun seujung kuku kita kotorin, jangan. Ya. Pungut kita punya kotoran, tuh ya. Apalagi naruh makanan jangan di masjid. Mau tidur silahkan. Nah itu ya. Nah ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala al iman bid'un yawasituna syu'batan. Iman itu ada 60-an cabang. Iman itu ada 60-an cabang. Dalam riwayat lain disebutkan ada sab'una ya, syu'batan, 70 cabang. Ini ada dua riwayat. Ada yang bilang 60, ada yang bilang 70 ya. Nah, ada kata bid'un di sini yang bikin bingung. Kalau 75, 77, 72 jelas. Nah, ini ada kalimat 70-an. Ya pakai bid'un. Ya. Dikatakan di sini dalam syarahnya disebutkan bid'un itu adalah angka 3 sampai 9. Ya. Jadi kalau dikatakan berapa tadi? 70-an kurang lebih 77. Menurut satu pendapat, ya ada seorang ulama mengatakan makna bid'un itu 7. Jadi iman itu cabangnya berapa? 77. Ya. Nah, itu jumlahnya. Nanti kita bahas apa saja yang disebut dengan 77 itu. Dan di sini Rasul mengungkapkan kata iman itu dengan kata syu'batan, cabang. Ya. Rasul orang yang paling fasih, kalau ngomong pasti fasih. Pasti penuh dengan keindahan. Sebagaimana kita bahas kemarin, ya, bunyal Islam ala khomsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Kenapa kok ngomongnya dibangun? Karena memang Islam itu kayak bangunan. Di mana la ilaha illallah pondasinya, sholat itu tiangnya, puasa itu temboknya, zakat itu pintunya, dan haji itu atapnya. Itu kemarin ya, apa Islam. Kalau Islam kayak apa tuh? Kayak rumah. Lain sama iman, hadirin. Iman itu kayak pohon ya. Iman itu kayak pohon tuh ya. Makanya Nabi ungkapkan iman itu ada 77 ranting, 77 cabang ya. Di mana asluha, yang paling akarnya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tuh, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan bunyinya begini. Iman itu ya 77 cabang. Yang paling tinggi a'laha la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq. Nyingkirin kotoran, gangguan dari jalan, itu yang paling rendah ya. Nah, jadi ada a'laha yang paling tinggi dan yang paling rendah tuh ya. Ini luar biasanya Rasulullah gambarin iman kayak pohon. Apa faidahnya? Apa manfaatnya? Kok iman kayak pohon? Saya mau tanya hadirin, kita kalau punya pohon itu langsung gede apa kecil dulu? Kecil dulu. Bermula dari batang apa biji? Batang apa biji? Oh, iya, cakep juga pohon dari batang ya. Ya boleh nebang kali itu mungkin ya. Kita bang diambil ditanam gitu ya. Ah ya. Yang namanya pohon besar umumnya tumbuh dari biji, hadirin. Ya. Dari biji kecil ditanam. Saya mau tanya, ditanamnya di luar apa di dalam? Yang namanya biji di luar apa dalam? Dalam. Coba-coba tanam biji di luar. Maur ketiup angin. Apa itu bijinya? Bijinya adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar.
Di mana nanam nih biji? Di dalam tanah atau di dalam hati. Jadi la ilaha illallah itu jangan hanya di bibir. Ya, jangan hanya di bibir, tapi harus kita tanam di dalam hati. Ya, lafaz Allah, lafaz Allah. Ini kalimat yang kalau ucapkan sebelum orang meninggal pasti masuk surga. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kenapa sih kok la ilaha illallah? Kenapa enggak astagfirullah? Kenapa enggak subhanallah? Kenapa la ilaha? Karena yang unik la ilaha illallah ini huruf yang kalau kita sebut itu bisa tanpa menggerakkan bibir. Coba ngomong la ilaha illallah, bibirnya mangap, bibirnya nggak nutup. La ilaha illallah, bisa gak? Bisa gak? Mulut mangap, nggak usah ngentuk. Nih, ada huruf yang kalau kita nggak ngentukin bibir nggak bisa. Coba ngomong mobil, nggak pakai mingkem, bisa gak? Oh gitu. Iya. Astagfirullah, coba nggak pakai mingkem, coba. Nggak bisa. Ya, subhanallah nggak pakai mingkem, coba. Gitu tuh. Tapi subhanallah luar biasa, kalimat la ilaha illallah dijadikan kalimat pusaka. Siapa yang nyebut la ilaha illallah maka masuk surga. Orang lagi sakaratul maut, saya mau tanya, ngomong susah nggak? Gerakin bibir susah nggak? Susah, tapi Allah kasih kalimat yang gampang. Dah, lu baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa. Itulah kenapa kalau orang meninggal bacanya la ilaha, karena tanpa menggerakkan bibir orang bisa nyebut la ilaha illallah. Tuh. Ya. Mau dicobain di rumah, tadi di rumah cobain ya. Di rumah cobain. Coba mangap aja, mangap ngomong la ilaha, enggak pasti bisa la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi itu ya. Yang namanya keimanan itu pondasinya la ilaha illallah, bermula dari situ. Makanya kemarin saya kasih analogi, ada orang kerja sebulan di kantor, nyapu-nyapu kantor, kemudian habis sebulan diminta gaji sama bosnya, dikasih nggak? Enggak, kenapa? Belum daftar. Maka syarat orang mendapatkan balasan di hari kiamat adalah daftar dulu. Ini ada kasus begini Pak, ada orang Islam nih, dari kecil Islam, bapak emaknya Islam, hidupnya susah, miskin mulu, dagang kagak pernah untung gede, pokoknya ya pas-pasan aja hidup. Dia lock out, ya. Apa lock out? Murtad. Nauzubillah min dzalik ya Rabb. Abis murtad, kerjaan gampang, duit banyak, bahkan untung berlipat-lipat tuh. Sampai dia begini, ya mungkin ini kuasa Tuhan. Tidak salah aku memilih Tuhan Yesus. Allahu Akbar. Nauzubillah. Kok bisa orang Kristen kaya padahal jauh dari Allah, sedangkan orang Islam yang dekat sama Allah hidupnya pada miskin. Saya bisa data di sini yang mana kaya, yang mana miskin kira-kira itu. Ya. Coba data di kampung kita, banyakan yang kaya apa yang miskin? Banyakan yang miskin. Tapi kita lihat orang Kristen ya, mohon maaf ya, banyakan kaya apa yang miskin? Kayaknya banyakan yang kaya dah kayaknya itu. Itu kan pertanyaan. Kenapa kok bisa kaya? Jelas orang Islam beramal, berbuat baik, pahalanya, balasannya disimpan di akhirat. Ditabung di sono buat nanti, bukan buat sekarang. Ya. Adapun yang kita terima sekarang namanya bonus, persekot dah kalau kata orang mari tuh. Nih, lo cobain dikit dah ya, biar makin pengen. Ntar lebihnya di sono. Makanya orang Islam jarang yang kaya banget, jarang. Ya. Lihat aja motornya tuh kan, masih pakai Honda kan. Nah itu tanda itu, ya Honda tuh. Nyari irit.
Coba kalau motornya Satria, ya, motornya CBR, Ninja depan sini, oh ini tanda-tanda Jamaah Al-Mu'awanah kaya-kaya ini. Tapi kan nyatanya kan pada demen Honda kan udah tahu sasis gampang patah. Cuman gara-gara irit katanya gitu ya. Tuh. Akhirnya ada orang ya bikin inovasi, dia bikin ya Honda katanya. Bukan Yamaha, ya Honda, biar mesin kayak Yamaha, irit kayak Honda tuh. Emang ekonomi sulit begitu udah ya. Apa namanya diakalin udah. Kagak ada lem buat nempel matrik, pakai nasi. Ini kan udah tahu ekonomi lemah begini nih. Tapi jangan sedih hadirin, emang begitu orang Islam. Dia miskin di dunia, tapi nanti kaya di akhirat. Ya. Jadi kalau orang Kristen wajar kaya, kenapa? Dia bakti sosial, bagi orang duit, dibalas semuanya di mari. Semuanya dibalasannya di mari, di sana mah kagak ada. Ya. Jadi jangan heran nanti kalau kita masuk surga, amin. Ketemu Jamaah Al-Mu'awanah, dulu masih di dunia biasa-biasa aja, hidupnya miskin, pas di sono istananya 10, bininya 1000. Masya Allah, Pak Soleh udah amin aja, masuk surga aja belum ketahuan kita Pak. Ya, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin tuh ya. Coba tuh. Ya. Nah jadi modal tadi la ilaha illallah. Nah ketika la ilaha illallah kita tanam di dalam tanah yang dalam, maka yang kedua wajib kita siram itu la ilaha illallah. Dengan apa nyiramnya? Dengan kebaikan. Ya. La ilaha illallah ditanam, disiram dengan kebaikan. Berbuat baik numbuh, berbuat baik lagi numbuh lagi, berbuat ketaatan numbuh lagi, lama-lama tumbuh tangkai itu. Nah ini yang disebut cabangnya ya. Berbuat baik lagi numbuh lagi cabang yang lain, baik lagi numbuh lagi cabang yang lain, terus berbuat maksiat gugur satu ranting, maksiat lagi gugur lagi, maksiat lagi gugur lagi, taat lagi tumbuh lagi, terus sampai nanti itu pohon berbuah. Nah itulah buahnya manfaat tuh, ya. Makanya tanam terus tuh pohon kebaikan, pohon iman kita itu ya. Nah ini yang luar biasa dari Rasulullah. Suatu hari Rasul lagi duduk bareng sahabatnya. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar, ada anaknya Abdullah bin Umar. Ini anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah bin Umar. Dipanggilnya Ibnu Umar. Nah ini masih kecil, mungkin masih belum nyampe usia belasan tahun. Ya. Suatu hari Rasul tebak-tebakan sama sahabat nih. Ya. Rasul juga sering tebak-tebakan sama sahabat, jangan salah ya. Bukan cuman kita doang, Rasul juga tebak-tebakan. Artinya apa? Di antara metode pengajaran Rasulullah adalah menyampaikan tebak-tebakan. Cuman tebak-tebakannya pakai ilmu. Jangan tebak-tebakannya nggak pakai ilmu. Ini pakai ilmu, mengandung ilmu. Rasul nanya sama sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian ya, pohon apa yang mirip dengan orang yang beriman? Ya. Pohon apa yang pohon tersebut mirip dengan orang beriman? Sahabat bingung nih, apa ya, pohon apa? Lalu kemudian sahabat bilang, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu wahai Rasulullah. Artinya antum lebih paham. Nah ini ya. Setelah ditebak-tebakin nggak ada yang tahu, akhirnya tuh Rasul jawab, pohon yang sama dengan orang beriman adalah pohon korma. Pohon korma. Kenapa pohon korma? Karena seluruh dari batang sampai ujung akarnya bisa dimanfaatkan. Tuh, ya. Apa maknanya? Orang beriman itu sama kayak pohon korma. Apaan aja jadi manfaat. Ilmunya manfaat. Kalau punya duit, duitnya manfaat. Kalau punya tenaga, tenaganya manfaat. Pokoknya manfaat aja. Tuh ya. Dan mereka nggak capek dimanfaatin sama orang. Tuh ya. Kalau kita kan kadang dimanfaatin kesel.
Orang beriman enggak, dimanfaatin justru girang. Kenapa? Karena masih ada manfaatnya. Tuh. Ya. Jelas? Yang nggak boleh ngerugiin, itu yang nggak boleh. Tuh, ya. Jadi kalau kita dimanfaatin namanya orang, nggak apa-apa, terima aja. Yang nggak boleh ngerugiin kita. Tuh. Orang manfaatin kita bisa nih, yang namanya ngatur-ngatur panggung, nyeting-nyeting sound, bagus. Ilmu itu manfaat. Cuman jangan sampai gara-gara kita ngatur sound, anak kita terlantarkan, tuh. Istri nggak terawat, rumah berantakan, namanya ngerugiin kita. Jadi kita boleh aja bantu, ya mau dibayar kayak nggak dibayar kayak, yang jelas bantu, ya yang penting jangan ya merugikan kita tuh ya. Nah ini ya. Kemudian Abdullah bin Umar yang masih kecil bilang begini ketika pulang sama bapaknya, ayah, tadi saya pengen jawab itu, ya. Tuh. Nah, tadi saya pengen jawab, ya. Shallu ala Muhammad. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh-soleha. Ya, amin. Tadi saya pengen jawab tuh pertanyaannya Rasulullah, cuman saya malu pengen jawab. Jadi Abdullah bin Umar yang masih kecil udah tahu jawabannya tuh ya. Jadi anak yang pinter itu biasanya emang udah kelihatan sejak kecilnya. Akhirnya apa? Beliau yang tadi semasa kecil udah bisa jawab pertanyaannya Rasulullah, pantas gedenya jadi alim ulama. Tuh. Makanya kalau kita punya anak pinter, demen agama, pengen mondokin, ya. Kadang nih yang nggak mau mondokin bapaknya sama emaknya. Kenapa? Sayang. Jangan dah masih kecil. Justru masih kecil belum kenal cikini gondang dia tuh. Ya. Anak-anak sekarang dah kagak diajarin, dipaham banget tuh. Ya. Anak kecil masih polos, masih bersih, nyanterannya nggak apa-apa kalau dia mau. Kalau dia yang nggak boleh maksa itu jangan, hadirin. Anak masih kecil dipaksa mondok jangan. Kenapa? Pasti nggak betah. Ya. Tapi kalau emang kemauan dia pengen mondok, kasih tuh. Walaupun masih kecil, kan sekarang udah ada pondok usia 7 tahun, pondok usia 9 tahun, udah ada. Nggak usah nungguin sampai apa? SMP. Tuh. Nah ini contohnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya. Tuh. Nah kemudian ulama berkata, ini kata 70 cabang, atau 70 cabang. Berarti kalau pohon 70 cabang gede apa kecil? Gede. Itu kira-kira maknanya beneran ada 70 apa bahasa kiasan? Tuh ya. Kita kan sering bilang begini, nih harta abah nih nggak bakal habis 7 turunan. Itu maknanya 7 turunan itu emang bener 7 turunan. Apa banyak maknanya? Nah, umumnya orang mengatakan 7 turunan itu maksudnya banyak. Harta abah nggak bakal habis sampai kapanpun gitu. Ya. Nah, ini kata ulama dikatakan ya ada 2 pendapat di sini. Yang pertama ya urida at-taktsir duna ta'did. Kata ulama yang dimaksud dengan lafaz 70 di sini maknanya taktsir, banyak, bukan jumlah bilangan 70. Ya. Itu sama kayak hadis Nabi dalam riwayat disebutkan oleh sahabat tentang taubatnya Rasulullah. Rasulullah taubat setiap hari 70 kali. Nah, lantas kita kalau pengen ikutin Nabi taubat 70 kali bagaimana tuh? Nah sehingga kata para alim ulama, para muhaditsin, mereka menerjemahkan kata 70 sebagai artinya banyak. Rasulullah itu sehari tobatnya banyak gitu. Jadi bukan hanya sekedar 70, banyak pokoknya dah. Ungkapan berapa? Tuh 7. Memang karena angka yang paling besar ya. Kalau orang-orang Arab pengen make angka yang tinggi itu angka 7. Ya 7 turunan, ya 7 mata air, 7 lapis bumi, 7 langit dan sebagainya, itu ungkapannya tuh 7. Nah itu kata sebagian ulama. Nah ada salah seorang ulama mengatakan makna 70 ini adalah ta'did, bener-bener 70-an. Pakainya
70-an, bukan 70 pas, 70-an karena ada bid'unnya tadi. Nah, salah seorang ulama namanya Ibnu Hibban, dia meneliti hadis ini cukup lama. Diteliti ini hadis. Ternyata dihitung ketaatan itu jumlahnya lebih dari 70. Nah, pas gak tuh? Tadi berapa cabang keimanan? 70-an. Kata Ibnu Hibban, ketaatan itu totalnya 70-an. Nah, kemudian habis meneliti ketaatan, dilihat hadis, kitab-kitab hadis, dihitung sama dia jenis-jenis kebaikan, ketaatan dalam hadis itu ya jumlahnya kurang dari 70-an, nggak nyampe 70. Ya. Berarti belum sampai dibaca Quran, diteliti Quran, ternyata didapetin di dalam Quran pun kagak nyampe 70. Ya, di hadis nggak nyampe, di Quran nggak nyampe. Ternyata iseng-iseng digabungin tuh isi ketaatan dalam hadis, isi ketaatan dalam Quran. Ternyata totalnya 70-an sesuai dengan hadis Rasulullah. Maka kesimpulannya 70-an itu adalah kompilasi kumpulan ketaatan jika digabungkan antara Quran dan hadis. Makanya hadis yang 70 ini ya dikarang kitab, disyarahkan sama ulama. Namanya Imam Baihaqi namanya. Ada namanya Baihaqi sini. Panggilnya Kiki tuh ya. Kalau kita ya samarannya Kino itu ya salah. Baihaqi, Imam Baihaqi mengarang kitab namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Itu dijelaskan sama beliau, tebalnya segini bukunya, kurang lebih. Ya, dari cuman satu hadis pendek disyarahkan tebalnya segini, subhanallah. Ya. Artinya apa? Iya tadi pohonnya besar, tuh ya. Ya, berarti luas tuh cabang itu. Nah, diringkas lagi sama ulama, diteliti lagi sama ulama, ternyata dari yang 70-an tadi 30 cabang membahas tentang akidah, ilmu yang terkait dengan hati itu. Jadi ilmu tentang hati ada 30 cabang. Dan 7 cabang membahas masalah lidah, lisan. Ilmu lidah, ilmu mulut 7. Banyakan mana? Ilmu mulut apa ilmu hati? Ilmu hati 30, Masya Allah. Dan amalan badan, ketaatan badan ada 40 cabang. Total berapa semua? 30 tambah 7, 37 tambah 40, 77. Jadilah tuh ya hadis ya 77. Sehingga ada ulama mengatakan yang tadi dipastikan bid'un itu 7 angka tertinggi ditambah 7 angka tinggi, dua-duanya angka tinggi menunjukkan maknanya tak terhingga. Tuh. Apa maksudnya? Pohon keimanan itu bukan hanya 77 tapi tak terhingga karena menggunakan angka yang tinggi. 7 angka tinggi, 7 angka tinggi. Jadi infinity, enggak terbatas tuh. Artinya ada orang mengamalkan kebaikan terus baik, terus baik, terus baik, makin besar, kagak ada batasnya tuh ya. Ada gak orang berbuat baik ada batasnya? Nggak ada. Ada orang ya mengamalkan satu bacaan, itu bacaan malaikat catat kebaikannya dari tahun itu sampai tahun depan nggak kelar-kelar nyatetnya. Apa bunyi bacaannya? Jazallahu anna sayyidana Muhammad ya, jazallah sayyidana, ya Allah tolong balaskan kebaikannya Nabi Muhammad. Itu ditulis sama malaikat, kagak habis-habis itu kebaikannya Rasulullah tuh ya. Artinya apa ya? Ya itulah begitu luasnya rahmat Allah, nggak ada bisa dibatasin tuh ya. Makanya tadi dikatakan 77 maknanya tidak ada batasnya tuh ya. Nah, tadi kita sudah dikasih kisi-kisi sama Nabi. Yang paling tingginya apa tadi? La ilah. Yang paling rendahnya mungut, duri, gangguan dari jalan. Tuh ya. Makanya di antara ciri orang beriman, dia lihat ada paku diambil. Tuh. Ya.
dipindahin ke tengah tuh. Nah ini itu. Ini kayaknya nih roman-romannya ya, penjahat nih gitu tuh ya. Di pinggir ditaruh apa tuh? Di pinggir dibuang tuh, diamankan. Tuh ciri itu. Ya, ntar kita lihat nih keluar dari masjid nih. Lihat sampah pungut buang, lihat puntung rokok nyala, orang buang belum dimatiin, pungut buang. Cuman buangnya lihat-lihat, matiin dulu ya. Puntung rokok dibuang ke tempat sampah, pas banget ada bensin di situ. Nyala. Tuh ya, matiin dulu. Tuh ciri orang beriman. Maka dikatakan berkurang iman seseorang manakala dia ngerokok buang di pinggir jalan, kagak dimatiin, kagak dibuang ke tempat sampah. Itu berkurang keimanannya. Nah, lanjutannya di sini dalam hadis Sahih Bukhari, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu merupakan cabang iman. Nah, tuh. Dikasih kisi-kisi tuh. Yang pertama ya, tadi yang paling tingginya la ilaha illallah, yang paling rendahnya buang gangguan dari jalan. Berarti tengah-tengahnya malu. Ulama bertanya, kenapa malu doang yang disebut di sini? Emang nggak ada yang lain? Emang nggak ada sholat? Emang nggak ada puasa? Emang nggak ada zakat? Kenapa malu? Nah, kata ulama dikatakan karena malulah yang memotivasi orang bisa menumbuhkan pohon keimanan. Malu itu modalnya. Makanya dikatakan al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman ya. Tadinya nggak mau ke masjid dia. Duduk pinggir rumah, di depan rumahnya. Lihat Ustadz lewat naik motor. Iya, Ustadz nggak enak udah ke gap. Berangkat gak ke masjid? Berangkat. Kalau punya malu. Kalau nggak punya malu, nyengir doang ini. Ustadz ya, Ustadz ngaji, Ustadz ya, iya ngaji, iya emang ngaji. Ustadz mah nggak ngajakin, ngapain? Udah tahu. Makanya itu ya, di antara bahasa yang sudah jelas lisanul hal. Kalau Ustadz udah kemari, berarti tandanya ngaji. Kenapa? Saya kesininya sebulan sekali, kecuali tiap hari kali kemari gitu. Oh paling mau main Ustadz begitu. Lu mau sebulan sekali, wah Ustadz tuh udah ngaji. Kalau punya malu. Sayangnya tuh orang salah mengartikan malu. Tulis malu ya. Ini dikatakan al haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi nggak ada orang berbuat maksiat karena malu, nggak ada. Yang ada berbuat taat karena malu. Ya. Dalam hadis yang lain al haya khairun kulluhu. Tuh. Nah, sekarang ada orang tuh, dia nggak ngaji, dia nggak ikut sholat, terus diajakin, dibilang malu. Itu bukan malu. Namanya ajzun, namanya lemah. Namanya apa? Lemah. Namanya apa? Namanya mahanah. Itu bentuk kehinaan dia. Gitu ya. Kan ada orang pinter ceramah, jago ceramah ya. Cuman ketika disuruh ceramah dia nggak mau, ada gurunya. Nah itu namanya apa? Malu. Bisa sih bisa, cuman ada gurunya, nggak enak gitu ya. Tapi ada orang nggak bisa ceramah, nggak bisa tausiah, disuruh tausiah nggak mau. Emang dasar kagak bisa. Jangan bilang malu, kagak tepat gitu hadirin. Karena malu pasti mendatangkan kebaikan. Ya, dikisahkan salah seorang sahabat Rasulullah, ya, dia awal mula masuk Islam, bikin perjanjian sama Nabi. Ya Nabi, saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat saya masih boleh maksiat. Kata Nabi, ya khair, tapi janji sama saya jangan pernah bohong. Lalu kemudian nih sahabat yang baru masuk Islam, dia ngeliat tuh ada botol minuman nganggur itu. Nah, ada cap orang tua nih katanya, ya salah tuh. Diminum kagak ya? Dimikir-mikir. Ntar kalau aneh minum, pasti Nabi nanya, kok mulut ente bawa minuman, mau bohong kagak kagak boleh. Ah malu ame Nabi malu. Akhirnya nggak jadi minum. Cuman gara-gara apa tuh? Malu. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada orang minum khamr, lagi bawa botol khamr siang-siang. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab lewat di depan dia.
Dari jauh dah, wah deg-degan nih. Sayyidina Umar kan nggak boleh lihat orang salah, ya main tegur aja bawaannya. Keras beliau orangnya, bukan kasar ya, keras, tegas. Dia orang yang megang botol tadi ketakutan, dia malu ya Allah. Ntar kalau tanya sama beliau jawabnya apa nih? Nah punya rasa malu. Dia berdoa, ya Allah, kalau engkau rubah ini khamr menjadi cuka, saya akan tobat pada saat ini juga. Subhanallah, Sayyidina Umar datang pas banget papasan ketemu, ditanya itu apa? Nah ini cuka ya Amirul Mukminin. Yang benar sini dilihat, dicium, oh iya benar cuka. Tuh. Berubah dengan izin Allah. Kenapa? Malu. Ya. Makanya kalau ditegur, dinasehatin sekali, 2 kali harusnya muncul rasa malu. Tuh ya. Orang Islam malu kita ya. Kalau kita bikin jelek Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah maka tadi ditutup tuh ya. Wal haya syu'batun minal iman. Dikatakan ya di sini bahwasanya malu adalah ba'its ala fi'lil khair. Malu itu merupakan pendorong orang berbuat baik, gitu ya. Dan malu terbagi 2. Tulis yang pertama malu iktisab atau muktasab. Haya muktasab, malu yang diusahain. Dasarnya kita nggak pemalu, cuman kita kita belajar jadi orang yang malu tuh namanya malu iktisab. Lalu ada yang kedua, malu gharizah. Malu yang memang udah dasaran jadi karakter kita. Ada orangnya nggak mau tampil, nggak mau kelihatan, ngumpet kalau ngaji di balik tiang mulu, nggak mau kelihatan ustadz gitu. Dari dulu sampai sekarang begitu, itu namanya malu gharizah. Ya. Tapi kalau kita, mungkin kalau sama orang berani. Suatu saat kita ngaji tuh tentang masalah malu, oh ternyata malu bagus. Akhirnya dia belajar untuk beradab, ya. Nah, jadi pondasi daripada keimanan, ya, itu yang mendorongnya adalah malu. Siapa yang punya malu maka punya iman. Siapa yang punya iman pasti malu. Nah, inilah ya pembahasan kita pada malam hari ini berkenaan tentang cabang-cabang keimanan. Mungkin sampai sini saja saya akhiri. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya dan mudah-mudahan ada yang mau nanya ya. Karena memang materinya sampai sini saja. Besok kita lanjutkan dengan hadis tentang ya orang muslim itu adalah orang yang tangan dan mulutnya ya tidak menyakiti orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Adik ada yang mau nanya tentang masalah bebas ya, masalah apa aja boleh, masalah fikih boleh, masalah hadis boleh.